Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita akan lanjut membahas tentang pencarian sporting director yang baru ya bagi Arsenal. Dan di sini saya mau apa ya, menyuarakan kekhawatiran saya tentang Mikel Arteta. eh Ya, beberapa bagi teman-teman yang ngikutin channel saya udah agak lama gitu ya, pasti tahu saya ini Artetain. Jadi saya ini salah seorang pembelanya Arteta, bisa dibilang buzzernya Arteta juga. Ya, cuman kali ini saya ingin menyuarakan kekhawatiran saya tentang Arteta ya. Bukan masalah permainan di lapangan. Saya masih puas dengan apa ya, eh, permainan kita di lapangan. Hasil oke, beberapa ini memang agak mengecewakan, tapi saya belum sampai pada titik di mana saya ngerasa bahwa Arteta harus out gitu ya. Eh, saya hanya melihat bahwa oke, permainannya bagus, kita hanya saat ini memang ya sedang dihantam tornado cedera ya, bukan, belum badai lah gitu. Masih ya banyak, dan itu cukup mempengaruhi. eh Cuman saya ini punya satu kekhawatiran, adalah bagaimana Arteta ini sekarang di Arsenal ini menjadi sosok yang terlalu kuat ya. Bisa kita lihat di pemberitaan ini bahwa keluarga Kroenke ini ya, Mikel Arteta receive key update from the Kroenkes on replacing Edu Gaspar. Jadi ini judulnya, Mikel Arteta menerima update kunci dari keluarga Kroenke tentang penggantian Edu Gaspar. Kunci apa namanya, kuncinya ini apa gitu kan, bahwa eh, Arteta ini mendapat persetujuan ya dari keluarga Kroenke bahwa dia akan dilibatkan dalam proses mengganti Edu Gaspar sebagai sporting director. Ini yang saya menjadi satu problem ya. Bagaimana bahwa eh, Arteta diikutkan dalam mencari sporting director. Menurut saya ini satu hal yang salah gitu ya. Kenapa menurut saya salah? Karena sporting director ini harusnya ada di atas head coach, dan Arteta adalah head coach gitu ya. Jadi eh bisa, maksudnya pernah nggak sih dengar seorang supervisor lalu membantu direktur, seorang supervisor membantu seorang pemilik perusahaan untuk mencari direktur ya? Kan nggak lucu, seorang supervisor kok membantu pemilik perusahaan untuk cari direktur gitu kan. Loh, apa hubungannya supervisor gitu kan, bukannya harusnya ini keputusan pemilik, ya udah cari direktur. Kenapa lalu seorang supervisor kok diarahkan untuk ikut mencari gitu kan? Di sinilah ya, walaupun ini perbandingannya ya nggak apple to apple ya, tapi maksud saya ngerti lah ya gambarannya, bahwa di sini Arteta ikut membantu dalam membuat keputusan siapa yang akan menjadi sporting director, orang yang harusnya jadi atasannya dia gitu loh. eh Kekhawatiran saya ini adalah, dengan seperti ini Arteta jadinya nggak ada yang bisa ngelawan gitu loh di Arsenal, dalam artian eh, keputusan-keputusan penting dalam Arsenal pada akhirnya juga akan menjadi keputusannya Arteta gitu loh. Nah, ini yang menurut saya terlalu berbahaya gitu ya, terlalu berbahaya dalam artian bahwa ya nggak ada yang bisa ngelawan gitu loh. Satu contoh kita kemarin sebenarnya adalah seperti pembelian siapa? Aaron Ramsdale. Nah, Aaron Ramsdale ini semua ya, semua dari Dewan Perekrutan Arsenal, waktu itu Dewan Perekrutan Arsenal ini kan adalah Arteta, Edu, dan Richard Garlick ya, tiga orang ini. Semua selain Arteta ini ngerasa bahwa Aaron Ramsdale ini bukan rekrutan yang bagus gitu loh. Eh, Semua bilang ini nggak cocok dengan profil perekrutan kita gitu.
Tapi Arteta yang bersikeras bahwa ini orang yang kita cari gitu loh. Dan akhirnya dua orang ini ya udah ngalah, ya udah oke, ambillah Aaron Ramsdale gitu ya. Ya memang nggak terlalu jelek juga sih perkembangannya, tapi dari secara prestasi Aaron Ramsdale membantu Arsenal masuk Liga Champions ya. Tapi secara bisnis ini akhirnya menjadi satu hal yang jelek bagi Arsenal. Kita sebenarnya kalau mau dibilang penjualan Aaron Ramsdale itu kita mengalami kerugian gitu kan. Jadi secara prestasi oke lah bisa membantu naik ke Champions League, tapi secara bisnis berapa kita beli Ramsdale dan berapa kita jual Ramsdale, akhirnya ini menjadi satu masalah. Kenapa menjadi satu masalah? Ya juga penjualan ini kan terkait bahwa dalam satu musim kemarin Ramsdale tuh sama sekali nggak main, ya main sedikit lah gitu, tapi bisa dibilang kan permainan dia sedikit banget Ramsdale, sehingga akhirnya dijualnya murah. Ini adalah keputusan bisnis yang harus dilakukan karena Arteta bersikeras untuk mendatangkan Aaron Ramsdale, dan bagaimana dia memakai Ramsdale di musim kemarin sehingga kita jualnya dia juga nggak bisa tinggi-tinggi banget. Justru dia tadi saya bilang jual rugi gitu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran saya, bahwa Arteta ini menjadi terlalu kuat di Arsenal. Buat saya untuk sporting director yang berikutnya ini sebenarnya menurut saya ini haruslah orang yang kuat, dalam artian orang yang ya bisa melawan keputusan Mikel Arteta, orang yang bisa bilang enggak sama Arteta, orang yang bisa bilang bahwa ini orangnya enggak, oke kita nggak bisa ambil orang ini gitu loh. Dan keputusan-keputusan dari sisi bisnis perekrutan pemain ya oke lah, kalau dari sisi prestasi mungkin ini Arteta yang harus bertanggung jawab, tapi bahwa dari segi bisnis, misalkan memang pembelian seorang pemain itu nggak sesuai, ya harus orang ini bisa bilang enggak, harus bisa mengarahkan Arteta juga bahwa apa yang lo lakuin ini dari sisi, karena itu adalah tugas seorang sporting director ya, melihat dari sisi bisnis perekrutan ini gitu. Nah inilah jadi yang dari saya menjadi kekhawatiran saya ya. Jadi saya bukan bikin video ini bukan pengen bikin Arteta out, enggak. Saya belum berubah dari posisi saya untuk bahwa Arteta ini masih manajer terbaik bagi Arsenal saat ini. Tapi saya tetap mau menyuarakan kekhawatiran saya gitu loh. Ini jadi ya apa adanya, saya apa adanya bahwa ini ada satu kekhawatiran dan saya harus mengatakan bahwa ini nggak benar gitu loh. Nah ini saya harap sih dari keluarga Kroenke ya sebagai pemilik Arsenal ya semoga mereka paham juga gitu kan, bahwa nanti ini bagaimana perekrutan Arsenal ke depannya, apakah memang ini akan menjadi power yang terlalu besar bagi Arteta gitu kan. Saya juga berapa kali bilang kan ke teman-teman yang suka bilang Arteta out gitu ya, bahwa jangan salah ketika Arteta out, pemain-pemain seperti Odegaard, Saliba, lalu siapa lagi, Saka, Gabriel Magalhaes gitu ya. Orang-orang ini gitu kan, ini kan orang-orang kunci Arsenal di lapangan ya. Orang-orang ini akan keluar mengikuti Arteta kalau Arteta out gitu loh. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Lihat wawancara mereka. Kenapa mereka mau bergabung dengan Arsenal? Semua orang-orang ini ngomong alasan kenapa mereka bergabung Arsenal itu adalah Arteta. Bukan sejarah Arsenal, bukan gaya permainan Arsenal. Jadi mereka ngomongnya bukan Arsenal. Kenapa mereka bergabung dengan Arsenal? Jawaban mereka semua adalah Arteta. Dan di situ menurut saya itu juga satu bahaya. Terlalu berkarisma, terlalu kuat, sehingga kalau sampai ada kenapa-kenapa dan dia akhirnya memang harus keluar, dia akan membawa pemain-pemain kita ikut keluar. Apakah memang dibawa dia untuk ke klub berikutnya, atau nanti para pemain ini akan menyebar ke klub-klub lain? Menurut saya ini juga adalah satu hal yang berbahaya gitu ya. Jadi
eh sekali lagi saat ini saya masih Artetain dan saya masih percaya Arteta ini pelatih terbaik untuk Arsenal. Cuman ini adalah satu kekhawatiran yang saya harus sharing kepada teman-teman, dan teman-teman juga harus tahu bahwa ya saya ini bukan membela secara buta gitu ya. Saya tetap akan mengkritisi apa yang terjadi gitu ya. Nah, itu aja sih dari saya. Terima kasih ya yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Dan kalau teman-teman udah nonton sampai sini, ya berarti teman-teman ini emang ngefans dengan Arsenal. Dan kalau baru pertama kali hadir di sini, ya silakan diklik tombol subscribe ya dan tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya update, teman-teman dapat reminder dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.